Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas ini. Hari ini kita membahas mengenai ada 3 sujud, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Apa itu Bu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya. Apa itu Bu hukum sujud sahwi? Jadi hukum sujud sahwi itu sunnah. Apabila kita melakukan sholat terus kita tidak melakukan sujud sahwi, itu sah-sah saja. Tapi apabila imam kita melakukan sujud sahwi, kita juga wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Apa sih Bu sebab-sebab sujud sahwi? Nah, jadi sebabnya tuh ada 3 sebab: menambah rokaat, mengurangi rokaat, dan lupa ketika sholat. Ada 4 hikmah jika kita melakukan sujud sahwi ini. Yang pertama adalah menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Yang kedua adalah menimbulkan sikap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyadarkan kita kelemahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menyadarkan kita bahwa manusia adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan lupa. Setelah itu ada sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud ketika kita mendapatkan nikmat dan dijauhkan dari bahaya dan mara musibah. Apa sih Bu yang menyebabkan kita untuk sujud syukur? Yang pertama adalah karena kita mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira dan berita yang menyenangkan. Yang ketiga adalah terhindar dan selamat dari bahaya yang tertimpa kepada kita. Selanjutnya sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang telah ditentukan untuk kita melakukan sujud tilawah, seperti surah As-Sajdah. Nah, jadi ketika kita mendengarkan imam membaca surah As-Sajdah, itu bagi kita sunnah untuk melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah juga bisa dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi hukum dari sujud tilawah itu sunnah. Bila kita melakukan, kita dapat pahala. Jika kita tidak melakukan, kita tidak mendapatkan dosa. Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, sujud tilawah itu adalah sujud yang ketika kita mendengar surah-surah tertentu, kita melakukan sujud tilawah. Jadi surah-surah yang termasuk surah yang tertentu untuk melakukan sujud tilawah itu ada beberapa, yaitu surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 236. Terus surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 15. Surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat 49 sampai 50. Dan surah As-Sajdah, surah yang ke-32 ayat 15. Nah, jadi sebenarnya banyak surah-surah yang ditentukan. Jadi Ibu hanya memberikan 5 contoh dari surah-surah tersebut. Jadi di antara 3 sujud tersebut itu sangat jelas perbedaannya ya anak-anak. Yang pertama itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu kita melakukan ketika kita sholat menambah rokaat atau kurang rokaat atau lupa bacaan sholat. Nah, jadi bagi kita itu wajib buat melakukan sujud sahwi. Yang kedua itu sujud syukur. Sujud syukur itu ketika kita melakukan sujud bila kita mendapatkan kenikmatan, terhindar dari mara bahaya yang menimpa kita. Yang ketiga itu adalah sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud ketika kita mendengarkan surah-surah tertentu dari Al-Quran yang sudah terpilih untuk kita melakukan sujud tilawah. Jadi sekian materi kelas kita untuk hari ini. Terima kasih buat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.